Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh Tuhan panggil untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, kami boleh menikmati, kami boleh merasakan, kami boleh mengalami kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Bapa surga, jika sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin kami, memimpin hati kami, memimpin pikiran kami, menguasai pikiran kami, sehingga kami boleh berkonsentrasi untuk menangkap setiap firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, kiranya hamba-Mu boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, pada pagi hari ini saya beri judul Satu-satunya Obat. Ya. Kita akan baca terlebih dahulu Yohanes 3 ayat 14 sampai yang ke-16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus yang tidak mengerti bagaimana kelahiran baru bisa terjadi dan bagaimana hal itu bisa membuat seseorang masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya. Nah, Yesus menyamakan dirinya seperti ular yang ditinggikan Musa. Demikian, Yesus harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal atau masuk dalam kerajaan Allah. Seperti pertanyaan Nikodemus, bagaimana mungkin orang bisa dilahir baru dan juga menjadi syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, percakapan ini sampailah pada pernyataan Yesus bahwa Yesus menyamakan dirinya seperti ular yang di padang gurun yang ditinggikan oleh Musa. Nah, ular seperti apa yang dimaksudkan Yesus? Ular seringkali memiliki konotasi negatif, ya. Di dalam Kejadian pasal 3 dan juga kitab Wahyu, ular dilambangkan atau menunjuk kepada iblis, ya. Nah, ular yang disebut Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 14 ini bukan menunjuk atau melambangkan iblis atau setan, ya, tetapi di sini adalah ular tembaga yang dibuat oleh Musa berdasarkan perintah Allah dalam kitab Bilangan 21. Kita akan baca Bilangan 21 ayat yang ke-8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut juga jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, latar belakang pembuatan ular tedung dari tembaga yang ditaruh pada sebuah tiang ini adalah karena bangsa Israel telah melawan Musa dan Allah.
Ayat sebelumnya dari Bilangan 21 ayat 4 sampai yang ke-6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi tak menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, kita sedikit melihat perjalanan bangsa Israel, ya. Dari awal sampai pada akhirnya ini di peta. Tetapi kita fokus di peristiwa ini, ya. Bangsa Israel dari Kades awalnya, ya, ketika akan rencananya akan melewati Edom, yang pada akhirnya tidak boleh. Itu awalnya bangsa Israel berada di Kades. Nah, dari Kades bangsa Israel akan menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, menuju ke Kanaan. Nah, karena Kades ada di perbatasan Edom, maka bangsa Israel bermaksud untuk lewat tanah Edom supaya jalannya lebih enak, gitu ya, lewat daerah Edom, karena ada di pinggir kota Edom. Nah, tetapi orang-orang Edom melarang bangsa Israel untuk lewat daerah mereka, sehingga bangsa Israel harus memutari tanah Edom lewat Gunung Hor. Jadi harus lewat gunung, karena tidak boleh. Dalam perjalanan bangsa Israel menjadi tidak sabar. Tinggal sedikit mungkin pikirnya, ya, lewat sini aja Edom, tapi kok nggak boleh, harus lewat, muter lagi lewat gunung. Mereka menjadi tidak sabar. Mereka mulai melawan Musa dan Allah. Mereka mulai menyalahkan keadaan dan tidak mensyukuri berkat Tuhan selama ini. Ya, seperti tadi mereka bersungut-sungut, "Makanan hambar ini pun kami muak." Itu menuju kepada mana yang diberikan Tuhan sebagai makanan, roti mana itu. Tanpa bangsa Israel harus mencari makanan, ya, bersungut-sungut kelaparan, ya, akhirnya Tuhan memberikan mana setiap pagi tanpa bangsa Israel harus mencari makanan. Itu berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tetapi bangsa Israel seperti melupakan seketika dan mengenyahkan berkat itu, ya, sehingga tidak mensyukuri. Sampai berani-beraninya bilang muak dengan makanan ini. Luar biasa. Makanan yang tidak harus mereka cari, mereka dapatkan secara gratis oleh karena anugerah Tuhan, mereka dengan gampangnya bilang muak, hanya karena mereka tidak sabar di dalam perjalanan. Nah, karena bangsa Israel melawan Musa dan Allah, Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan ular-ular tedung untuk memagut atau menggigit mereka. Ya. Dengan demikian banyak dari bangsa Israel yang mati karena gigitan ular tedung. Ini seperti ular berbisa begitu. Sehingga ketika orang yang terkena bisanya, bisa ular ini, itu bisa mati seketika. Nah, dalam kondisi sekarat, bangsa Israel memohon kepada Musa agar berdoa kepada Tuhan. Bilangan 21 ayat ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu.
Nah, dari latar belakang inilah Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tembaga yang ditaruh pada sebuah tiang. Sehingga siapapun orang Israel yang digigit oleh ular tedung lalu melihat patung ular tembaga itu, seketika akan menjadi sembuh, tidak mati. Ya. Nah, peristiwa sejarah inilah yang menjadi sumber kebudayaan Yunani tentang tongkat ular dewa Asklepios. Nah, pada zaman Hippocrates atau bapak kedokteran, gitu ya. Bapak kedokteran itu Hippocrates, dan sumpah Hippocrates itu menjadi sumpah dokter-dokter di seluruh dunia. Nah, mereka yang sakit akan ditempatkan pada kuil penyembuhan, yaitu kuil dewa Asklepios. Gambarnya seperti yang ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian, yang memegang tongkat yang dililit oleh ular gitu ya, patung ular. Nah, di pendapa kuil ini berkeliaran ular yang tidak berbisa, yang dipelihara sebagai bagian dari ritual penyembuhan para pasien. Nah, bentuk ritualnya adalah orang yang sakit diberi minuman yang memabukkan sehingga pasien itu tertidur. Nah, pasien yang tertidur akan dilalui atau dilewati oleh ular yang tidak berbisa tadi. Nah, ketika ular yang tidak berbisa itu melewati pasien, maka pasien itu akan bermimpi. Percayaannya demikian. Nah, dipercaya jika mimpi itu berasal dari dewa Asklepios yang dititipkan kepada ular tadi. Lalu setelah pasien itu bangun, pasien itu menghampiri imam kuil dewa Asklepios ini. Dia menceritakan mimpinya kepada imam yang ada di sana. Kemudian terjadilah diagnosa dari cerita mimpi pasien itu. Nah, kemudian barulah dilakukan pengobatan. Oh, karena mimpinya seperti ini, maka kamu itu sakit begini. Obatnya ini. Nah, itu awalnya dari sejarah tongkat ular tembaga, sehingga muncullah kebudayaan Yunani, dewa Asklepios yang memegang tongkat ular, ya, tongkat yang dililit oleh ular. Nah, dari kebudayaan Yunani inilah simbol tongkat Asklepios diserap menjadi simbol organisasi-organisasi kesehatan modern. WHO, logo WHO ya, itu ada simbol tongkat Asklepios. Kemudian logo dari Ikatan Dokter Indonesia itu juga ada gambar tongkat dewa Asklepios. Jadi memang tongkat dewa Asklepios ini menjadi lambang dari kesembuhan. Nah, itu merupakan kebudayaan Yunani. Tetapi awal sejarahnya adalah peristiwa Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tembaga yang dipasang di tiang, yang mana itu akan bisa menyembuhkan bangsa Israel yang digigit oleh ular tedung. Itu sejarah mulanya. Nah, fokus dari peristiwa sejarah ular tembaga ini adalah bagaimana Tuhan telah menyediakan obat
bagi bangsa Israel yang menerima hukuman di mana akibatnya menjadi mati. Hukumannya itu menyebabkan mati orang-orang Israel. Maka oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan menyediakan obat bagi bangsa Israel, yaitu berupa patung ular tembaga yang ada di tiang. Nah, dalam lingkup teologi Kristen ada istilah tipologi. Tipologi ini adalah sebuah teori terkait hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Peristiwa-peristiwa tokoh-tokoh atau pernyataan-pernyataan dalam perjanjian lama dipandang sebagai tipe atau lambang yang digenapi di dalam kedatangan Mesias atau Yesus Kristus yang dicatat di dalam perjanjian baru, yang merupakan antitipe. Nah, itu tipologi. Sehingga patung ular tembaga itu merupakan tipe atau lambang dari Yesus Kristus Sang Mesias yang adalah antitipe itu. Ya. Ular tembaga lambang di PL dari Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang dicatat di dalam perjanjian baru. Kembali kita baca ayat nas kita di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus menjelaskan tipologi, menyamakan dirinya dengan tipe yang ada di perjanjian lama, yang sudah dilambangkan ribuan tahun yang lalu, ya. Seperti ini gambarannya. Patung ular tembaga itu dililitkan ke sebuah tiang. Itu sama, itu menjadi perlambangan dari Yesus yang disalib di atas kayu salib. Ular tembaga yang menyembuhkan, menyelamatkan bangsa Israel dari hukuman dosa mereka, demikian pula lah digenapi di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib yang menyembuhkan dosa manusia, yang menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Jika pada saat itu bangsa Israel berdosa, Tuhan menghukum dengan ular. Kemudian Tuhan menyelamatkan mereka dari kematian dengan memberikan ular tembaga di atas tiang sebagai obat, dalam tanda kutip, ya. Maka Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati dan bangkit dan tidak mati lagi adalah obat yang Allah sediakan bagi umat manusia. Gambaran ular tembaga dan Yesus sebagai obat yang disediakan Tuhan, yang pertama, obat itu seperti tidak masuk akal, gitu ya. Nah, jika ditelaah oleh akal manusia, solusi dari Tuhan seperti tidak masuk akal, tidak masuk akal manusia. Orang yang digigit ular berbisa dan akan mati menjadi sembuh dan selamat hanya dengan melihat patung ular tembaga, bukan dengan ramuan-ramuan yang diminum atau pengobatan yang lain, gitu ya. Ketika digigit, biasanya kalau orang di gunung, gitu ya, di hutan digigit langsung dia hisap itu ular bisanya, kemudian dimuntahkan, terus dibebat dengan daun-daun yang mengandung zat-zat yang bisa menyembuhkan, gitu ya, menetralisir racun, ya. Itu masuk akal bagi
nalar manusia. Tetapi dalam peristiwa ini Tuhan memberikan solusi, jalan keluar, memberikan pertolongan hanya dengan melihat patung ular gitu. Ini kan tidak masuk akal gitu. Sepertinya tidak masuk akal. Bandingkan juga ketika bangsa Israel akan merebut kota Yeriko gitu ya. Bukannya disuruh langsung maju berperang, tetapi malah harus memutari tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Itu bukannya malah capek duluan ya sebelum perang gitu kan. Padahal secara mental orang-orang Yeriko sudah kalah ya, karena ketika mendengar oh bangsa Israel berkemah di dekatnya, di daerah situ, dekat situ, udah ketakutan gitu ya. Karena Allah bangsa Israel itu mampu memenangkan di dalam peperangan gitu. Sehingga takut. Wah, itu kalau orang mentalnya sudah jatuh, udah saat yang tepat untuk menyerang begitu kan. Tetapi perintah Tuhan apa? Enggak demikian. Bangsa Israel disuruh keliling muteri sebanyak 7 kali gitu. Kemudian putaran yang terakhir yang ke-7 disuruh bersorak-sorai. Itu sudah capek, suruh teriak sekencang-kencangnya, suruh main alat musik sekencang-kencangnya gitu ya. Sudah capek duluan. Tetapi apa? Justru disitulah mujizat terjadi. Bandingkan juga dengan peristiwa Naaman yang sakit kusta. Bukan diolesi salep apa gitu ya, mungkin ya kalau sakit kulit gitu. Didiagnosa dulu lah, dikasih obat apa gitu ya. Enggak, tetapi disuruh mandi di sungai. Suruh mandi. Bukan di sungai yang baik ya, yang bersih, jernih begitu ya. Sungai kesehatan begitu, bukan. Yang mengandung air-air kesehatan dan lain sebagainya lah gitu ya. Tetapi justru di sungai yang tidak baik, tidak bersih begitu ya. Dibandingkan sungai-sungai Damsyik. Tetapi itulah perintah Tuhan. Itulah solusi dari Tuhan. Itulah jalan keluar dari Tuhan. Itulah obat dari Tuhan. Bagi sebagian orang mungkin itu tidak masuk akal gitu loh. Pekerjaan Tuhan, perintah Tuhan, jawaban doa dari Tuhan itu sepertinya tidak masuk akal. Tetapi poinnya apa Bapak Ibu saudara? Poinnya bukan soal masuk akal ataupun tidak masuk akal bagi nalar manusia ya. Tetapi poinnya adalah ketaatan kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Nah, bagi sebagian orang Yesus adalah obat yang tidak masuk akal. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah itu. Yesus yang disalibkan, jaminan keselamatan itu bagi orang yang tidak percaya itu suatu kebodohan. Bagaimana mungkin orang bisa menyelamatkan orang lain ketika orang tersebut yang bermaksud menyelamatkan sedang ada di atas kayu salib, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Mungkin pikir orang yang tidak percaya seperti demikian. Itu kan sebuah kekalahan telak begitu loh. Ketika Yesus disalib itu kan bukannya itu kekalahan. Raja yang disebut raja orang Yahudi justru disalib. Bagi orang yang tidak percaya itu sebuah kebodohan.
sebuah batu sandungan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Orang ditampar pipi kiri kok suruh kasih pipi kanan gitu loh. Kan enggak masuk akal pikirnya. Orang akan dianggap bodoh orang. Harusnya dibales itu. Kalau kamu kuat, kalau kamu pintar, bales. Kok malah berikan pipi satunya? Itu kan kebodohan gitu. Bagi orang yang tidak percaya Kristus, salib Kristus, kasih Kristus, karya penebusan Kristus, pekerjaan Kristus, ajaran Kristus dianggap sebagai kebodohan karena seperti tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, poinnya bukanlah pada patung atau jalan mengelilingi tembok atau mandi di sungai gitu ya. Tetapi poinnya adalah iman kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Kita baca sama-sama ya kalimat ini. Ketaatan kepada Tuhan melebihi akal manusia. Ketaatan kepada Tuhan melebihi akal manusia. Yang kedua, obat itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada orang yang setelah digigit ular tedung lalu tidak butuh obat kan untuk kesembuhannya. Kalau tidak diobati dia bisa mati. Demikianlah upah dosa adalah maut, dan orang yang berdosa membutuhkan jaminan keselamatan. Seperti patung ular tembaga adalah satu-satunya jalan kesembuhan bagi orang-orang Israel yang digigit oleh ular tedung. Jadi ketika orang Israel lari ke tabib atau cari bahan-bahan pengobatan yang lain, itu tidak akan pernah bisa menyembuhkan dia. Karena perintahnya jelas. Bisa disembuhkan kalau melihat patung ular tembaga. Bukan dengan datang ke tabib ya, cari daun-daun herbal gitu ya, atau pengobatan-pengobatan salep lah, air lah, atau apapun yang ada untuk bisa menyembuhkan. Bukan. Hanya patung ular tembaga itu satu-satunya yang bisa menyembuhkan bangsa Israel yang terkena hukuman karena mereka melawan Allah. Nah, hanya dengan memandang patung ular tembaga yang disediakan Allah, orang Israel disembuhkan. Demikianlah hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yesus yang disalib bagi manusia. Yesus yang dibangkitkan. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Baik itu agama, tokoh agama, bahkan perbuatan baik sekalipun tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Seperti patung ular tembaga tadi, bangsa Israel nggak akan sembuh meskipun ada tabib mungkin di situ, meskipun mungkin ada obat-obatan di situ. Tidak akan sembuh kalau tidak memandang pada patung ular tembaga itu. Karena itulah satu-satunya obat bagi bangsa Israel. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan bangsa Israel ketika itu. Demikian Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti tidak ada jalan lain. Tidak ada pribadi lain. Tidak ada tokoh lain selain Yesus Kristus. Orang itu bisa datang kepada Bapa di surga. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jelas sekali. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus satu-satunya obat keselamatan. Ya. Obat dibutuhkan. Orang percaya kepada Yesus maupun tidak percaya, pokoknya manusia berdosa butuh yang namanya obat. Ya. Orang yang berdosa hukumannya adalah maut. Mau tidak mau, satu-satunya obat yang diperlukan manusia yang berdosa adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang ketiga, obat itu juga bisa disalahgunakan. Nah, kalau kita kembali ke dalam kitab Bilangan 21 tentang patung ular tembaga itu, sekitar 700 tahun kemudian di zaman Raja Hizkia menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu. Loh. Di zaman Musa ketika itu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tembaga yang mana itu bisa menolong atau menyelamatkan, mengobati bangsa Israel yang digigit ular tedung supaya tidak mati. Tetapi sekitar 700 tahun kemudian Hizkia justru menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu. Kenapa? Gitu ya. Kita baca ayatnya dulu ya, 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Dialah, ini Raja Hizkia, yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, ini masalahnya. Kenapa Raja Hizkia, raja yang dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, menghancurkan patung ular tembaga yang dibuat oleh Musa? Nah, gambarnya seperti ini. Itu patung tiang yang ada ular tembaganya dihancurkan oleh Raja Hizkia. Nah, Hizkia menghancurkan patung ular tembaga Musa karena orang Israel telah menjadikan patung ular tembaga Musa itu sebagai berhala yang disembah dan diberi persembahan berupa korban. Nah, ini sudah cilaka nih. Sehingga orang Israel tidak lagi setia menyembah kepada Allah Yahweh saja, melainkan menyembah patung-patung berhala. Orang Israel menjadi disorientasi terhadap patung ular tembaga yang disediakan Tuhan. Mereka malah mengkultuskan patung ular tembaga itu. Ya. Patung ular tembaga hanyalah atribut atau alat yang dipakai Tuhan ketika itu. Tetapi berjalannya waktu, orang Israel justru menyembah kepada
alat Tuhan, bukan kepada Tuhannya sendiri. Ini kan lucu gitu loh. Ini menjadi disorientasi. Harusnya kan justru semakin Tuhan luar biasa. Tuhan menolong, menyediakan obat, menyediakan jalan keluar ketika aku menghadapi kesengsaraan. Bukannya mengarah kepada Tuhan, tetapi justru melihat, oh ini loh, karena ini nih patung ini, berarti ajaib ini patung ular tembaga ini. Karena dianggap ajaib, bisa menyembuhkan, nah dipakailah untuk kalau setiap sakit melihat patung itu sembuh gitu ya. Sampai pada akhirnya menjadi sesembahan orang Israel ketika itu ya, di zaman Raja Hizkia. Nah, apakah umat Tuhan zaman sekarang juga bisa disorientasi terhadap atribut-atribut keagamaan? Bisa. Dan ada. Salib dianggap bukan sebagai simbol pengorbanan Yesus, tetapi dijadikan alat mengusir roh jahat. Jadi ketika mengusir roh jahat itu dianggapnya, dipercayai roh jahat akan takut ketika melihat salib gitu. Jadi ketika mengusir roh jahat bawa salib gitu ya, ditunjuk-tunjukkan ke orang yang kerasukan gitu. Roh jahat bukan takut kepada tanda salib. Oleh kayu salib, bukan. Yang roh jahat takuti adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Itulah yang ditakuti roh jahat. Ya. Minyak urapan. Nah, minyak urapan yang katanya minyak urapan ya oleh sebagian orang begitu ya, oleh sebagian kelompok. Tapi Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam Keluaran 30 Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Mungkin bisa dicatat dulu. Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Itu merupakan komposisi dari minyak urapan. Komposisi itu dari Tuhan sendiri. Dan aturan penggunaan minyak urapan itu sendiri. Jadi nggak sembarangan. Nah kalau begitu nih, kalau bahan-bahannya, resepnya dari Tuhan sudah ada, aturannya sudah ada, penggunaannya, yang dianggap minyak urapan oleh sebagian kelompok gitu, apa nih? Minyak apa kalau begitu ya? Atau hanya minyak bukan minyak urapan asli gitu ya, minyak biasa kemudian disebut ini minyak urapan gitu ya. Nah itulah, Bapak Ibu bisa membaca sendiri di dalam Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Yang dikatakan, yang dianggap oleh sebagian kelompok, sebagian orang minyak urapan itu dijadikan alat untuk kesembuhan, dijadikan alat untuk pengusiran roh jahat, dijadikan alat untuk berdoa. Saya pernah Bapak Ibu, saudara sekalian, sekian tahun yang lalu ketika saya masih kuliah gitu ya. Nah, takjub lah dengan hal-hal yang berbau-bau roh-roh begitu ya. Wah, ketika kalau bahasanya itu ngeroh gitu loh, takjub gitu ya. Kemudian ada satu dia bukan pendeta, bukan evangelis, hanya sebagian orang bilang sebut gitu ya, panggil dia sebagai pendoa begitu ya. Nah, dari salah satu gereja lah gitu ya, anggota gereja, bukan hamba Tuhan dari gereja tersebut, hanya anggota. Nah, pernah suatu kali saya datang gitu ya ke rumahnya, ya sekedar sharing untuk didoakan, kemudian didoakan gitu ya tujuannya. Sampai ke rumahnya,
saya mau masuk rumahnya, mau melangkah itu enggak, di stop dulu. Di seternya di sampingnya ada sebuah wadah begitu yang berisi seperti minyak gitu. Nah, saya diolesin dulu minyak tuh di telapak tangan, di perut, di telapak kaki, di kepala gitu ya. Oh, ini katanya untuk memproteksi gitu ya, untuk melindungi saya dari roh-roh jahat gitu. Nah, kemudian sekian tahun yang akan datang lagi gitu ya, dari peristiwa itu, saya pernah melayani di sebuah kelompok gereja gitu, kelompok persekutuan gitu. Ya karena gereja itu tidak berada di gedung gereja seperti kita, GKRI Arti Hidup, tapi sewa sebuah rumah makan begitu ya, sewa hall gitu. Nah, setelah itu pelayanan belum selesai ibadah, kemudian kan didoakan gitu ya oleh pendetanya, diolesilah saya sambil main musik sambil diolesi. Aduh, kok begitu ya, kok begini ya. Udah selesai, ya sudah, saya main musik ya waktu itu. Kemudian selesai, saya ke kamar mandi, saya hapus itu. Apa sih ini, kok tujuannya apa gitu loh. Apa dalil firman Tuhannya? Apakah ada gitu ya ayat firman Tuhannya yang menguatkan tindakannya itu. Nah, Allah Tuhan bisa dikultuskan, bisa disorientasi anak-anak Tuhan itu. Nah, bukan hanya itu, hosti dan anggur dianggap bukan saja sebagai pengingat akan karya penebusan, karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, tetapi menjadi alat untuk mengampuni dosa. Jadi kalau orang belum perjamuan kudus, itu seperti merasa belum diampuni dosanya. Makanya sebagian kelompok itu tiap minggu ada perjamuan kudus. Ada perjamuan kudus. Saya pernah juga karena melayani di tempat yang tadi saya ceritakan ya, saya main musik kemudian didoakan, diolesi minyak. Itu tiap minggu perjamuan kudus. Dan setiap kali persekutuan gitu ya di rumah-rumah gitu, itu melakukan perjamuan kudus. Jadi hosti dan anggur dianggap bukan hanya sebagai pengingat akan pengorbanan Kristus, tetapi sebagai alat untuk dalam tanda kutip mengampuni dosa. Ketika Tuhan melakukan mujizatnya dengan cara-cara yang ajaib, jangan caranya yang dikultuskan, tetapi harus membuat kita semakin kagum, setia, dan taat kepada Tuhan. Itu. Jangan seperti bangsa Israel yang justru mengkultuskan patung ular tembaga, menyembahnya, membakar korban bakaran kepada berhala itu, menjadi diberhalakan begitu loh. Patung ular tembaga itu menjadi diberhalakan oleh bangsa Israel. Ini kan disorientasi ya. Kalau Tuhan memakai alat itu, patung ular tembaga, untuk menyembuhkan bangsa Israel, itu harusnya membuat bangsa Israel semakin kagum. Tuhan menyediakan obat, keselamatan, kesembuhan bagi dirinya, sehingga harusnya semakin condong, setia, semakin taat kepada Tuhan. Bukan malah semakin hari semakin waktu kok dikultuskan,
Dianggapnya ini loh yang menyembuhkan itu patung ular tembaganya. Bukan. Bagi kita Yesus Kristus itulah satu-satunya obat kita. Bukan atribut-atribut agama, Bapak Ibu sekalian. Salib yang ada di gereja-gereja itu sebagai simbol, identitas, atau sebagai pengingat bahwa korban Kristus Yesus itulah, Yesus yang ada di kayu salib, itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang kita sembah, bukan salibnya, begitu ya. Bukan salibnya yang kita jadikan alat untuk mengusir roh jahat, bukan. Atribut keagamaan itu bukanlah obat keselamatan sesungguhnya. Hanya Yesus satu-satunya obat yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk kita semua bisa bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat tanganmu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Kau sudah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai obat, satu-satunya obat yang mampu menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa, yang seharusnya kami menerima hukuman maut, tetapi oleh kasih Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kami boleh menerima jaminan keselamatan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami. Biarlah semakin hari kami semakin kagum oleh karya Tuhan. Kami semakin setia kepada Tuhan dan kami semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, mohon Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami sebagai menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah obat yang sudah kami terima, yaitu Yesus Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kami beritakan itu kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang boleh disembuhkan dari penyakit rohani dan boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.